Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu jamaah sholat maghrib Masjid Wali Songo yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua kembali di dalam melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan panjenengan semua yang hadir di masjid ini, yang pertama dimudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, panjenengan semua itu diganjar oleh Allah dengan pahala yang banyak. Yang ketiga, panjenengan semua itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah napa lantaran pengawasan baru menikah. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengangkat derajat panjenengan semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, insyaallah pada kesempatan malam hari ini tema kita adalah pentingnya niat yang benar, gitu ya. Insyaallah kurang lebih 45 menit ke depan kita akan membahas tema ini kan Bapak Ibu sekalian Insya Allah kabar panjenengan semuanya sehat Alhamdulillah niki satu nikmat yang mestinya kita syukuri Allah memberikan banyak kenikmatan, satu di antaranya adalah nikmat sehat dan afiat, sehingga kita semua bisa berkumpul di masjid ini gitu Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan niat itu niat niku pinten-pinten penting apa mboten Bapak Ibu sekalian penting bahkan salah satu rukun sholat niku adalah niat jadi kados tadi barusan kita melaksanakan sholat sholat maghrib berjamaah, itu kan diawali dengan niat, niat kemudian takbiratul ihram dan seterusnya, Kalau di dalam sholat mawon kita mboten niat, maka sholat kita mboten sah, Karena niat itu bagian dari rukun sholat, Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian kalau boleh kalau gambar nih, kalau analogi nih, misalkan panjenengan itu pengen ngirim surat, pengen ngirim surat, menawi amplopnya niku mboten disukani alamat, kita sampai nang mboten harus dikirim terbukti bang anak kemudian gitu Atau yang kedua, misalkan amplop itu panjenengan kasih alamat, tetapi alamatnya keliru gitu Itu kan dibuatkan akan sampai kepada tujuan yang kita kehendaki Baik amplop niku mboten enten alamatnya atau wonten alamatnya tapi keliru, dua-duanya mboten akan sampai. Nah, amal niku ibaratnya amplop Bapak Ibu sekalian. Amal itu ibaratnya amplop Kemudian alamat surat niku ibaratnya niat. Niat itu ibaratnya alamat surat Nah, maka nek niat kita itu salah, niat kita salah, atau niat kita itu mboten bener, atau niat kita
misalkan bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal kita termasuk ibadah kita niku mboten bernilai pahala. Bahkan sebaliknya, amal yang kita kerjakan niku bisa berujung ke neraka, Bapak Ibu sekalian ya. Maka nikulah pentingnya nih niat yang benar niku nggih. Nah, selanjutnya niat niku napa nggih? Niat niku napa? Nah, kalau kita lihat secara makna bahasa atau makna lughat nggih, niat niku artinya adalah al-qasdu, maksud, dan al-iradah, keinginan gitu nggih. Jadi secara bahasa niku artinya yang pertama al-qasdu, kemudian yang kedua itu al-iradah, maksud atau keinginan gitu nggih. Nah, makanya niat niku kalau yang kita pahami itu kan rentek di dalam hati kita. Terus nggih, misalkan kita mau sholat maghrib, kita berniat di dalam hati bahwa kita mau menunaikan salah satu kewajiban yaitu sholat maghrib hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pertanyaan kedua Bapak Ibu sekalian, niat itu tempatipun tempundi gitu nggih. Tempatipun tempundi? Tempundi Bapak Ibu sekalian? Di hati. Niat itu di hati ya. Meskipun niki wonten ikhtilaf nggih, wonten perbedaan. Ya, misalkan di dalam salatnya ada orang itu salat itu niatnya itu cukup di hati, ya, cukup di hati, kemudian langsung takbiratul ihram. Ya. Kemudian ada juga orang itu ketika mau sholat, ya di hati juga berniat, kemudian niatnya itu dilafadzkan, ya betul ya. Misalkan kados tadinya kita berniat ya usolli fardhal maghribi salat rakaat di mustaqbilal kiblati adaan imam lillahi ta'ala, ini bagian imam ngoten nggih. Baru kemudian Allahu akbar. Ya tentu perbedaan ini atau ikhtilaf ini nggih mboten perlu dibesar-besarkan ngoten nggih. Tapi kalau saya pribadi nggih, kalau saya nggih di hati juga niat kemudian dilafadzkan nggih. Tetapi kalau ada yang misalkan betul dilafadzkan dia monggo gitu nggih. Jadi niat itu adalah tempatnya di hati. Paling tidak niki enten pendapatnya ulama nggih. Jadi bukan pendapat kula lho mboten nggih. Niki pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan ya, niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan ulama, berdasarkan jumhur ulama ya. Jadi jumhur ulama itu sepakat bahwa niat itu letaknya di hati ya. Jadi jika ada seseorang berniat di hatinya tanpa dilafadzkan dengan lisannya, maka niatnya itu sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama atau berdasarkan jumhur ulama. Sehingga kalau ada ya saudara kita yang misalkan sholat ya niatnya itu mboten dilafadzkan, mboten sah dipersoalkan kan itu nggih. Lah itu dari sisi niat. Lah kemudian terkait iki nggih. Jadi terkait dengan masalah niat, maka setiap mukmin itu wajib menjaga niat ikhlas pada seluruh ibadahnya, gitu ya. Nah, nanti saya akan sampaikan, ya Bapak Ibu sekalian, niat itu sakit, ibadah itu sakit dibagi dua. Yang pertama ibadah dalam makna yang khusus gitu nih. Gini itu ibadah mahdhah. Nggih, syarat
rukunnya itu saja diatur gitu nih. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu wonten ibadah dalam makna umum, ya. Jadi ibadahnya itu kan bukan hanya misalkan panjenengan atau saya dan panjenengan itu sholat, kemudian poso, kemudian haji dan lain sebagainya, tetapi ketika panjenengan misalkan pagi-pagi keluar rumah bekerja dalam rangka mencari nafkah untuk menghidupi anak dan istri, diniati bahwa mencari nafkah itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aktivitas panjenengan di dalam mencari nafkah itu juga termasuk ibadah. Jadi ibadahnya itu bukan hanya sholat, tetapi aktivitas yang lain di luar sholat, misalkan mencari nafkah itu juga termasuk ibadah. Yang penting diniati ibadah. Nah, niat yang ikhlas itu ibaratnya ruh bagi setiap amal yang kita kerjakan. Jadi kalau niat kita niku bener, niat kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal kita niku wonten ruhnya, wonten ruhnya. Tetapi nek boten pakai niat atau niatnya keliru, maka amal kita itu betul-betul ruhnya, Nah termasuk makna ruh niku satu di antaranya niku idrak silah billah, kesadaran akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika tadi saya dan panjenengan mau melaksanakan sholat maghrib, maka kita sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa sholat maghrib bagi seorang muslim yang mukallaf itu hukumnya adalah wajib. Nek boten dilakoni niku nggih dosa. Kan ngoten nggih. Nah, berarti itu wonten idrak silah billah. Ada kesadaran akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggih? Karena ibadah niku kan harus dari kesadaran. Jadi ibadah niku boten mergo dipaksa kalih wong liya. Ibadah niku bukan marga pekeluh kalih tiyang lintunya, kan boten ngoten nggih. Tapi semata-mata karena ibadah niku adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggih? Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyingkir satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Mulk ayat 2, bunyinya begini ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gitu nih. Nah, saya ingin menyampaikan penjelasan seorang ulama sufi ya. Naminipun Al-Fudail bin Iyad nih. Jadi ulama niki lahir tahun 105 Hijriah, kemudian piyambake kabundut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala niku tahun 187 Hijriah. Jadi piyambake iki termasuk generasi tabi'in. Satu generasi dengan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah. Pada tahun menikah itu berbarengan dengan meninggalnya, dengan wafatnya ulama madhab yang paling tua, yaitu Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi, niku sedo tahun 150 Hijriah. Nah, pada tahun yang sama itu Imam Syafi'i lahir. Makanya Imam Syafi'i
boten pernah kepanggih kali Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kepanggihnya kali Imam Malik, ya, pendiri mazhab Maliki. Nah, Al-Fudan bin Iyad itu hidupnya satu zaman dengan Imam Syafi'i, ya. Jadi beliau termasuk generasi tabi'in, ya. Lah, ada yang menarik nih Bapak Ibu sekalian, ya. Latar belakang dari ulama sufi yang terkenal di Al-Fudan bin Iyad, ya. Sebelumnya, sebelum dados ulama yang terkenal, itu profesinya itu sebagai perampok, Bapak. Perampok itu awal nih, perampok gitu. Kemudian sadar, akhirnya beliau mendalami hadis, ya, mendalami ilmu agama sampai beliau itu menjadi seorang perawi yang terpercaya, perawi yang sikoh, ya.